Kalau berani, coba dong. Buat laporan polisi nih, kalau emang ini fitnah, tidak sesuai fakta. Atau kalau mau berani emang punya nyali, datang ke Jakarta, datang ke kantor gua sini lah. Kontak ke admin gua buat pembuktian, jadwal pembuktian. Oke, ditelok bolong ora iki? Oke. Ngesore bolong ora? Delok iki. Bolong ora? Bolong ora? Delokan bolong ora? Enak sing bolong ora? Polos toh? Kok ngesor polos? Iya. Polos. Iki delok ini. Iki jereke kene dibolongi toh. Berarti enak sing bolong. Ini bolong ya. Bolong ora? Bolong ora? Bolong ora? Ora bolong. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ternyata terbukti asli ilmunya, ya Samsudin ini gue ganti ongkosnya 10 kali lipat. Plus kalau di videonya kan harus nyediain duit 1 miliar. Iya, gue ganti 1 miliar. 10 miliar, 20 miliar, ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamba Allah Official. Semoga saudara-saudaraku yang selalu setia menonton channel Hamba Allah Official selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah, dan apa yang dicita-citakan semoga tercapai. Amin ya rabbal alamin. Di dalam video kali ini kita akan mengulas sebuah video dari channel YouTube Bang Marcel Radival, yakni terusan video dari yang video kemarin ya saya upload. Yakni beliau di saat itu ingin memberikan uang 10 miliar jikalau Gus Samsudin mau ke Jakarta dan bisa membuktikan memindahkan suatu benda ke dalam kelapa. Dan seperti apakah kelanjutan videonya? Dan sebelum itu alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Simak video ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menilai sebuah tayangan. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke videonya. Ini ceritanya ada orang yang pura-pura datang dari Pekalongan. Padahal orang yang datang ini adalah teman dari Adikadabra, asistennya Limbat. Dan di video channelnya Adikadabra, orang yang pura-pura dari Pekalongan ini, ya, yang pura-pura nantang Samsudin ini, orang bayaran Samsudin ini, udah pernah muncul acting bareng Samsudin juga. Bukti-buktinya gue tampilin sini ya. Semua saya kepingin jenengan itu langsung buktikan. Enggak, terus kalau mau dibuktikan itu mau buat apa? Ya saya cuma hanya sebatas pengen tahu kalau biar saya itu tambah yakin. Seperti yang kita ketahui, pada saat itu Gus Samsudin di channel YouTube-nya atau Mbah Din ya, di situ mengupload sebuah video yang berisi tentang pembuktian dari seseorang bapak-bapak dari Pekalongan yang menurut Bang Marcel Radival, beliau itu adalah salah satu teman dari Bang Adikadabra yang juga pernah ngonten bareng dengan Bang Adikadabra, dan orang tersebut dianggap oleh Bang Marcel Radival atau Pesulap Merah itu bayaran Gus Samsudin atau dibayar oleh Mbah Din ya. Tapi itu benar tidaknya kita tidak tahu. Yang pada dasarnya videonya seperti ini. Tuh lihat ya, ini untuk membuktikan. Nah ini ada satu orang yang pakai peci ini orang bayaran Samsudin juga, yang harga dirinya memang orang-orang ini murah ya. Mau dibayar untuk berbohong, untuk membodohi masyarakat kayak gini nih. Ya, tuh. Dikasih lihat, bagian atasnya nggak bolong, tapi di bagian bawahnya lagi-lagi diumpetin. Dibolongin bagian bawahnya kan. Trik yang sama yang dipraktekkan ke pembuktian palsu waktu ke sama Joko Arek. Udin drama tuh, langsung dia ngebelahnya di bawahnya. Aduh. Yang bawa kelapanya sendiri kan? Ya. Sampai yang bawa kelapanya sendiri, iya. Tapi timnya Samsudin yang nyiapin kan. Tuh dibelah. Set. Weh, Samsudin cara belahnya juga sama kan, kayak Joko Arek kan, dari bawah kan. Karena lubangnya di bawah untuk menutupi lubangnya. Wih.
bla 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 bla. Tuh. Ya kan, kalau udah bagian bawahnya yang bolong udah lepas, dia tutupin tuh pakai tatakan itu tuh yang pink. Tuh. Wih, ceritanya cincin sama kalungnya pindah ke kelapa. Nah, ingat ya Samsudin ya. Ini nggak harus ada orang sakit kan, bisa mindahin benda ke kelapa kan. Kalau pembuktian ketemu sama gue di Jakarta sini, cincinnya gue pegang nih di tangan, lu pindahin ke kelapa. Kalau beneran bisa pindah ke kelapa, satu padepokan lu, satu pesantren lu, orang-orangnya gue beliin rumah masing-masing satu, lu gue kasih 10 miliar. Kalau berani. Berani nggak, punya nyali nggak? Datang kontak admin gue untuk buat pembuktian, jadwal pembuktian. Lihat yang bener. Udah benar. Tuh, seolah-olah bendanya pindah ke dia. Dia bikin video lagi nih, ya, untuk membuktikan bagian bawahnya nggak bolong sama sekali, bagian atasnya nggak bolong. Di dalam kelapanya ada kunci. Ini gue bongkar total, jadi kamu bisa buat juga. Ya, ini mereceh, sumpah receh banget. Dan setelah itu, Bang Marsel Radival pun mereaction video dari channel YouTube Mbah Din yang lain ya. Di situ berisi Mbah Din itu kedatangan seseorang lagi yang bahasanya ngapak ya, bisa dikatakan begitu. Di situ seseorang itu sayembaranya atau hadiahnya jikalau Mbah Din bisa membuktikan itu adalah sepeda motor, sebuah sepeda motor ya. Karena kemarin kan Pak Fian sama Jukare itu kan pernah memberikan hadiah apa itu, uang 1M ya. Dan di situ juga Gus Samsudin melakukan pembuktian yang kata Bang Marsel Radival itu kan kalau tidak di depan, di belakang ya, itu bolongannya kelapa. Dan di situ Gus Samsudin mencoba memperlihatkan kalau tidak ada bolongan dari depan dan belakangnya. Nih, Tajam nggak? Cekelan nak? tuh. Cekelan ya cekel. Tajam nggak? Tajam nggak? Tajam nggak? Ini ada orang, ini gue ceritain aja ya. Gue nggak nonton full karena panjang banget. Ini dia, si orang yang datang ini bawa kelapa pura-puranya. Padahal orang yang datang ya lagi-lagi orang bayaran dia. Kelapa yang dibawa adalah kelapa dari pihak timnya Samsudin juga. Ya. Terus kunci motornya ceritanya dibuang sama timnya, terus pindah ke kelapa ini. Kelapamu dewe ya. Tuh. Delai bawah. Lihat. Jalan. Kelapanya lihat. Tuku dengan di kan. Delai ya. Nah, kelapanya di bagian bawah Dilihat ya. nggak ada. Ya. Apa tadi? Coba diputer dong. Itu bagian samping kenapa nggak berani diputer? Ngesore bolong. Tuh, bagian bawah nggak bolong. Bolong. Wih, untuk membuktikan bagian bawah nggak bolong. Luar biasa. Jalan bolong ra? Enak sebolong ra? Polos ah. Dukun berkedok agama kayak gini nih, parah nih. Bikin akidah umat Islam rusak ya. Ini jerek ini dibolongi toh. Berarti enak sing bolong. Ini bolong ya? Bolong ra? Dan Islam itu melarang keras untuk Bolong ra? membodohi masyarakat kayak gini nih. Ya kalau bohong ya jujur bohong aja gitu loh. Apa susahnya sih? Ya. Tuh dibuka. Belandi. Wih, seakan-akan ada kunci dan nggak ada lubang sama sekali. Ceritanya. Alhamdulillah. Kunci yang dibuang pindah ke dalam kelapa. Aduh. Kontakkan ke gua Mas bukan Anda. Sini. Telan nih. Din, gue praktekin, Din. Mohon maaf, trik lu sampah. Dan tidak hanya itu, di dalam salah satu video Bang Marsel Radival juga beliau mengatakan bahwasanya beliau siap untuk mempraktekkan tentang seperti apa memindahkan suatu benda ke kelapa dan tidak bolong di belakang atau di depannya. Karena di pembuktian Gus Samsudin itu ada banyak pembuktian, jadi ada yang satunya dari belakang katanya orang-orang ya atau netizen begitu kan, ada yang bilang motongnya kok di belakang, dan yang terakhir itu kan Gus Samsudin yang akan diberikan sepeda motor itu kan dari depan belakang tidak ada ya bolongannya, dan kata Bang Marsel itu adalah dari samping ataupun diselipkan dari samping dan ditutup dengan itu kulit kelapa yang lain. Tetapi ya entah benar tidaknya ataupun itu real atau hanya gimana kan kita tidak tahu. Ya lebih baik kita simak video seperti berikut. Lihat ya. Nih, di bagian atas tidak ada lubang. Oke. Di bagian atas tidak ada lubang. Oke ya, ini pemindahan kunci. Di bagian bawah tidak ada lubang. Oke. Nah, kalau Samsudin kan nggak berani muter kayak gini nih. Tuh, kalau gue berani diputer, tidak ada lubang sama sekali. Oke. Tidak ada lubang.
Ya. Nih. Udah, tinggal buka nih. Wah, ini harus tajam banget nih. Oke, di bagian atas lagi. Sekali lagi takutnya kurang detail. Di bagian atas seperti yang Dukun Samsudin lakukan ya. Dan di bagian bawah tidak ada lubang sama sekali. Oke. Nih. Ini gue belah nih. 1 2 3. Lihat sini. Wow, ada kunci. Sama persis kan? Kunci goib. Bagaimana caranya? Ini trik receh sekali. Aduh, pembuktian palsu. Kunci di dalam kelapa ya. Setelah itu, Bang Marcel Radifal pun membuktikan seperti apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin dan membongkar, kata Bang Marcel ya ini. Dia itu membongkar triknya, jikalaupun itu pakai trik, jikalaupun itu memang benar-benar suatu kehendak atau kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak tahu ya. Pada dasarnya kita itu tidak memihak dari pihak sini dan pihak sini, yang pada intinya kita hanya menjelaskan supaya para penonton itu bisa memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Dan alangkah baiknya jika menurut kita itu tidak benar, kita tidak usah membenci ataupun menghina seseorang yang tidak kita suka. Dan seperti berikut saat Bang Marcel Radifal memberikan atau mempraktekkan trik atau yang katanya trik untuk dibongkar itu ya. Sekarang gua akan membongkar detail bagaimana cara memasukkan kunci ini ke dalam kelapa tanpa lubang di bawah dan tanpa lubang di atas. Gini caranya, lihat. Ini gampang banget. Kamu tinggal siapin kelapa yang masih ada atasnya seperti ini. Bagian bawahnya juga belum bolong. Jadi belum ada bolong sama sekali. Cara masukinnya adalah dari tengah, guys. Cuma butuh kunci sama butuh palu doang. Sama pisau sih sebenarnya nih. Tuh, kita tinggal pakuin. Nah, masuk kan? Kita pakuin lagi. Nih. Jadi kalau mau praktek kayak Samsudin sama persis, itu kuncinya harus ada 2 ya. Dan harus bayar orang untuk pura-pura nantangin pembuktian. Tapi itu nggak boleh ya guys ya. Dalam Islam berbohong seperti itu nggak boleh. Apalagi berkedok agama gitu. Nah, kalau udah kayak gini, tuh udah masuk kan kuncinya ya, kunci pertama ya. Tinggal kunci kedua. Kalau udah masuk ke dalam kayak gini, ini lubang sini, kamera. Nih, lubang sini, ini ambil dari kelapa yang lain. Nah, dari kelapa lain kayak gini, kulit hijaunya ini digunting, ditaruh sini. Nah, terus dilem pakai lem power glue atau lem besi gini. Udah nggak kelihatan, dan bagian sininya jangan kelihatan kayak yang Samsudin lakukan tadi tuh ya, gini. Jadi di bawah gini lubangnya. Udah tinggal belah. Kalau udah kayak gini tinggal belah untuk buka kuncinya, ambil kuncinya. Ini sebelumnya gue udah isiin ini juga ya guys, isiin baut-baut nih. Ini yang gue isiin baut-baut. Buka ya. Wow, ada kunci, ada juga baut-baut. Wah, pemindahan penyakit nih ya. Wah, ini nih pemindahan penyakit. Sampah tuh kayak gini doang, nggak ada lubang di atas dan di bawah, tapi lubangnya ya dari samping. Ya, udah semua ya. Gue udah bongkar-bongkarin ya trik-trik receh kayak gini nih. Mindahin paku, mindahin kunci ya. Udah cukup jelas dan terbukti pembuktian Samsudin palsu. Kalau Samsudin gak terima, ini gue udah nyebut nama dengan jelas. Gue ada reaction juga. Kalau omongan gue ini nggak sesuai fakta, silahkan laporkan gue ke polisi kalau berani. Ya, mungkin seperti itu saja
yang dapat kami sampaikan pada ulasan kali ini mengenai Bang Marsha Radifal ingin Gus Samsudin datang ke Jakarta lagi untuk melakukan pembuktian. Jikalau itu berhasil, Bang Marsha Radifal akan memberikan rumah pada semua santrinya dan akan memberikan uang 10 miliar. Kalau itu kurang 20 miliar pun kata Bang Marsha Radifal itu masih ready ya. Atau kalau emang punya nyali, nggak main hukum, datang ke Jakarta sini, pembuktian sama gue. Kalau terbukti nggak sesuai yang gue jelaskan ini, nggak seperti yang gue jelaskan ini, atau apa yang gue jelaskan nggak sesuai fakta, dan Samsudin terbukti ilmu asli, ongkos bolak-balik Samsudin gue ganti 10 kali lipat, plus gue kasih duit 1 miliar, atau berapapun terserah permintaan dia, plus santri-santrinya, atau karyawannya lebih tepatnya ya, karena digaji-gajiin ya. Itu, gue kasih rumah satu persatu. Kalau Samsudin terbukti sakti asli tanpa trik. Plus, kalau di videonya kan harus nyediain duit 1 miliar. Iya, gue ganti 1 miliar. 10 miliar, 20 miliar, ready. Kalau terbukti asli. Tapi kalau terbukti palsu, dari gue cukup dia menyatakan permintaan maaf ke masyarakat Indonesia telah membodohi selama ini. Telah membuat video palsu dan pembuktian palsu selama ini di channel YouTube-nya. Ya, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi kita untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak usah menghujat jikalau itu menurut kita tidak benar. Dan dari saya pribadi, jikalau ada kekurangan kata atau kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari saya, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.